durasi videonya itu cuman 32 menit dan pas banget. Begitu videonya selesai, TV-nya waktu itu langsung mati sendiri. Si Rian nih bilang gak bisa tidur. Katanya ada yang berdiri di pojok kamarnya, tapi sosok itu gak pernah kelihatan jelas. Ada film yang dibuat buat gak ditonton, tapi nyari penonton. Cuy, lu pernah gak sih ngerasa ada hal-hal yang seharusnya gak kita temuin? Kayak bukan karena gak sengaja, tapi emang dari awal itu bukan buat kita. Gue tahu ini kedengarannya lebay, tapi serius, ini beneran kejadian. Dan gue berharap gue gak pernah tahu soal ini. Namanya Moonlight Film. Awalnya cuy, gue ngira ini cuman urban legend internet, cerita-cerita dari forum gelap yang isinya cuman orang-orang halu. Sampai suatu malam, temen gue yang namanya Rian datang ke tongkrongan dengan muka pucat, kayak orang habis lihat sesuatu yang gak bisa dijelasin. Dan si Rian ini waktu itu cuman bilang satu kalimat, "Gue udah dapat kartunya." Kita semua yang ngedengar itu langsung ketawa cuy. Apaan sih? Kartu apaan? ATM kartu setan? Atau kartu promo diskon ke dunia lain? Tapi saat itu cuy, si Rian ini gak ketawa. Dia itu cuma naruh sesuatu di meja. Kartu kecil, kertasnya agak tebel, tapi udah kusam. Kayak yang udah lama banget disimpan. Gak ada logo, gak ada desain aneh-aneh, cuman tulisan tangan pakai tinta hitam dan bertuliskan Moonlight Film dan nomor telepon lokal. Gue saat itu langsung ngerasa gak enak karena nomor itu nomor dari kota kita sendiri. Awalnya sih kita bercandain ya, tapi lu tahu kan anak tongkrongan gimana? Semakin dilarang, semakin pengen nyoba. Tepat jam 1 pagi cuy, kita semua pergi ke telepon umum yang ada di pinggir jalan, yang masih ada dan masih nyala. Iya, kalian gak salah dengar, masih nyala. Lampu jalan yang redup dan bunyi listrik yang kayak ngingetin buat jangan diterusin. Saat itu cuy, Rian yang nelpon, kedengeran ada sambung. Lalu langsung diangkat. Awalnya sih gak ada suara cuy, cuman hening aja. 30 detik waktu itu kerasa lama banget. Dan tiba-tiba kedengaran suara cowok. Suaranya tuh kering dan datar. Apakah jalan dari hidup ke kematian itu gelap? Ngedenger hal itu, kita berempat cuman bisa diem. Dan kemudian Rian noleh ke gue. Gue pun langsung teringat tentang cerita ini di forum gelap tersebut. Dan kemudian gue bisikin ke Rian, "Jawab, itu diterangi bulan." Rian waktu itu cuma bisa nelen ludah dan kemudian ngejawab, "Itu diterangi bulan." Dan kemudian setelah Rian ngejawab hal tersebut, kembali menjadi hening. Dan tiba-tiba ada jawaban dari ujung telepon sana, "Alamat akan diberikan." Dan telepon pun langsung mati. Dan ternyata alamatnya itu gak jauh, salah satu daerah lama di kota kami, yang bahkan Google Map jika di daerah itu kadang suka error. Akhirnya cuy, kita berempat bergegas ke alamat yang udah diberikan. Dan sesampainya di alamat tersebut, kami menemukan sebuah gedung kecil, catnya udah ngelupas, kayak tempat yang bahkan gelandangan pun mikir 2 kali buat tinggal di tempat tersebut. Kami berempat akhirnya memutuskan buat naik ke lantai 2 karena alamat yang diberikan tepat berada di lantai 2 gedung tersebut. Dan di saat kami tepat berada di kamar nomor 207, pintunya tuh kebuka sedikit. Dan dari situ langsung kecium baunya yang campuran rokok basi dan sesuatu yang busuk, kayak daging busuk sih. Kami pun masuk ke dalam kamar tersebut. Dan di dalamnya tuh gak ada orang. Ruangannya tuh kecil, karpetnya kotor, wallpaper udah ngelupas.
Dan di tengah ruangan tersebut ada sebuah meja, dan di atasnya ada kantong kertas berwarna coklat dengan tulisan tangan memakai tinta merah bertuliskan nama lengkap Rian, yaitu Rian Wicaksono. Tanpa adanya salah penulisan satu huruf pun. Di saat gue tahu itu cuy, gue pun langsung merinding. Rian pun saat itu langsung membuka kantong coklat tersebut, dan di dalamnya ada sebuah kaset VHS. Gak ada tulisan apapun, cuman label berwarna hitam dan secari kertas bertuliskan harga 200.000. Kami pun patungan saat itu. Kami taruh uangnya di atas meja dan kami pun langsung keluar dari ruangan itu. Gak ada yang ngomong selama perjalanan pulang menuju ke rumah Rian. Sesampainya di rumah Rian, kami berempat pun memutuskan buat nonton bareng video tersebut. Dan itu menjadi kesalahan awal terbesar kami. Awal videonya dimulai cuma menunjukkan sebuah ruangan gelap dan dindingnya tuh aneh. Kayak bukan tembok sih menurut gue, lebih kayak kulit kering, retak, tapi gerak dikit. Ada sebuah kursi di ruangan gelap tersebut, dan kursinya itu dari tulang, dan itu hidup. Saat itu cuy, kami berempat tuh bisa ngeliat denyut yang halus. Kemudian ada orang masuk, masih hidup sih, masih sadar. Dan tiba-tiba, gue sih nggak bisa ceritain detailnya di sini. Tapi yang jelas cuy, itu bukan sekedar pembunuhan, itu proses perubahan dari manusia menjadi furnitur. Dan semuanya masih bergerak. Durasi videonya itu cuma 32 menit. Dan pas banget, begitu videonya selesai, TV-nya waktu itu langsung mati sendiri. Waktu itu gak ada yang ngomong. Si Rian berasa mau muntah. Temen gue yang satu ketakutan banget cuy, dan yang satunya sampai menangis cuy. Dan gue sendiri waktu itu cuma bisa diem, karena gue ngerasa kayaknya sih ada yang salah nih. Kayak waktu itu gue ngerasa kami berempat ini gak cuma nonton, tapi ditonton balik. Hari pertama setelah nonton video itu masih biasa aja. Di hari kedua nih, si Rian itu bilang dia mendengar suara gesekan di kamarnya. Di hari ketiga, Rian bilang temboknya itu bernafas. Dan di hari keempat cuy, si Rian ini bilang gak bisa tidur. Katanya ada yang berdiri di pojok kamarnya, tapi sosok itu gak pernah kelihatan jelas. Dan di hari kelima, si Rian ini hilang. Ngedengar berita Rian hilang, kami bertiga pun langsung panik. Tapi satu hal yang kami ingat, kaset itu harus dikembalikan tepat 1 minggu. Saat kami mengambil kaset tersebut, kami bertiga akhirnya memutuskan buat kembali ke gedung tersebut. Pintu kamar masih terbuka, sama persis saat kami pertama kali tiba. Kami pun masuk dan ruangan itu seperti yang berubah. Lebih penuh, lebih hidup. Dan di salah satu pojok ruangan tersebut ada kursi baru, dan kulit kursi tersebut masih segar. Dan bentuknya sekilas itu mirip banget sama Rian. Kita bertiga pun akhirnya melarikan diri dari tempat tersebut. Gak pernah balik lagi ke tempat tersebut, dan gak pernah ngomongin hal itu lagi sampai sekarang. Dan lu tahu yang paling parah cuy, beberapa waktu minggu yang lalu di warung tongkrongan kami ada orang baru. Dia itu cuman sendiri dan selalu memesan kopi hitam. Dia cuman duduk, diem, dan menikmati kopinya. Dan tiba-tiba dia pun mendatangi meja kami dan naruh sesuatu di meja. Sebuah kartu yang kertasnya itu udah usang dan cuman ada tulisan tangan. Dan dia bilang, Ini kayaknya punya lu deh. dan di saat gue lihat tulisannya cuy, ternyata nama gue. Yap, dan itu tadi cuy adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul Moonlight Films. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya,
agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out.